Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari. Kita masuk ke poin 19. Wal imanu bihawdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa likulli nabiyyin hawd. Illa salih fa inna hawdahu dhar'u naqatihi. Beriman kepada telaga Rasulullah SAW, haud, dan bahwasanya setiap nabi memiliki telaga, ya nanti di hari kiamat. Kecuali saleh, maka telaganya adalah dhar'u naqatihi, susu untanya. Akan tetapi ya tentang pengecualian Nabi Saleh, haudnya itu adalah susu untanya, adalah hadisnya palsu. Ya tidak bisa dijadikan hujjah. Ibnu Jauzi mengatakan haditsun maudhu', la aslalah, hadis palsu yang tidak ada asalnya. Al-Uqaili mengatakan dalam sanadnya ada Abdul Karim bin Kaisan majhul. Ya, maka ia tertuduh yang membuat-buatnya. Saudaraku sekalian, pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang telaga haud Rasulullah SAW yang kelak nanti ada pada hari kiamat. Ketahuilah saudaraku sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau yaitu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ya. Al-Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, ya, di surga yang paling tinggi. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah, id ana binahrin hafatahu qubabud dur al-mujawwaf. Qultu ma hadha ya Jibril? Qala al-kautsar alladhi a'taka rabbuka fa idza tinuhu miskun adfar." Ketika aku berjalan di dalam surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang di pinggirnya terdapat ya kubah-kubah atau kemah-kemah yang terbuat dari ya intan permata yang sangat mahal. Aku berkata, apa ini hai Jibril? Maka Jibril berkata, itu adalah Al-Kautsar yang diberikan oleh Rabbmu kepadamu. Dan aku melihat ternyata tanahnya adalah misik adfar. Saudaraku seiman, azanni Allah wa iyyakum. Di sini ya, apa hubungannya dengan telaga haud, dengan sungai Kautsar yang ada dalam surga? Ketahuilah saudaraku sekalian, ya, ketahuilah saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, bahwa telaga Rasulullah SAW yang ada di padang mahsyar
itu airnya berasal dari telaga Al-Kautsar. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Dari hadis Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi SAW indama dzakara al-haud, ketika beliau menyebutkan tentang telaga beliau yang ada di padang mahsyar, ya. Nabi bersabda, yashhabu fihi mizaban minal jannah, man syariba minhu lam yadhma. Ya, airnya itu berasal dari surga. Ya, aku melihat ada dua, ya, selokan yang berasal dari surga yang mengalir airnya itu ke telaga. Ya, siapa yang minum dari telagaku itu, ia tidak akan merasa haus lama-lamanya. Ya. Dan wajib kita imani, saudaraku, bahwa telaga haud Nabi SAW itu sudah ada sekarang. Wajib kita imani itu. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ya, bi annal haud haqiqiyun ala zahirih. Bahwasanya haud atau telaga Nabi itu hakikat adanya. Wa annahu makhlukun mawjudun al-yaum, dan bahwasanya telaga itu telah ada ya sekarang ini. Adanya di mana hanya Allah yang Maha tahu. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah berkata, wal haudu mawjudun al-an. Telaga Rasulullah itu sudah ada sekarang. Lima rawahul Bukhari wa Muslim min hadits Uqbah bin Amir. Ia berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Uqbah bin Amir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhudin salatahu ala al-mayyit. Thumma ansarafa ila al-minbar fa qala inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Uqbah bin Amir, suatu hari keluar menuju Uhud. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan mereka sebagaimana solat jenazah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergilah menuju mimbarnya. Ya. Maaf ya, Uqbah bin Amir berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar suatu hari menuju masjid. Kemudian Nabi SAW mensolatkan para pahlawan Uhud. Ya, seperti sholatnya ya, mensolati jenazah. Kemudian beliau pun pergi menuju mimbarnya. Lalu beliau bersabda, inni faratun lakum. Aku akan mendahului kalian dan menunggu kalian di sana nanti. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi atas kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an, dan sesungguhnya aku demi Allah benar-benar melihat telaga aku sekarang ini. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan aku benar-benar melihat telaga aku sekarang ini. Berarti itu menunjukkan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, buat telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku ini terletak di atas haudku, di atas telagaku. Ya. Walihada yuhtamal annahu fi hadzal makan lakin la nushahiduhu li'annahu ghaibi, kata Syekh Utsaimin. Maksud hadis tadi bahwa ada kemungkinan bahwa mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terletak ya di telaga Rasulullah SAW, namun itu gaib, kita tidak menyaksikannya. Wa yuhtamal annal mimbar yudha yaumal qiyamah 'alal haud, atau ya ada kemungkinan makna kedua, bahwa nanti pada hari kiamat mimbar Nabi SAW itu akan diletakkan di atas ya telaga haud Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar. Subhanallah. Lalu bagaimana akhi sifat air telaga haud?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. So dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Dzar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan telaganya, beliau bersabda, ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Ya, airnya, kata Rasulullah SAW, airnya ya itu lebih putih dari susu, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan saudaraku sekalian seiman, di telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya, warihuhu atyab minal misk, dan wanginya lebih semerbak daripada minyak kasturi. Subhanallah. Ya, minyak misik. Ini minyak wangi yang paling wangi di dunia. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana bejana-bejana yang ada di telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ya, aniyatuhu ka'adadi nujumis sama, bejana-bejananya itu sangat banyak sekali, sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Ya, subhanallah. Berarti bejananya sangat banyak sekali, ya, luar biasa. Disebutkan dalam satu riwayat Bukhari, ya, anna hadhil abarik min dhahabin wa fiddah, bahwasannya bejana-bejana ya untuk minum di telaga tersebut terbuat dari emas dan perak. Allahu Akbar. Subhanallah. Kemudian bagaimana jarak atau lebar dan panjangnya telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketahuilah saudaraku sekalian, dalam riwayat yang sahih disebutkan, ya, an hadzal hautuluhu syahrun wa arduhu syahrun, bahwa panjangnya sebulan dan lebarnya sebulan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hadza yaqtadi an yakuna mudawwara. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwa telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya itu bulat. Ya. Li'annahu la yakunu bihadzal masaha min kulli janibin illa idza kana mudawwara. Karena tidak mungkin disebut sebelah sininya sama dengan sebelah sananya, ya, kecuali kalau memang itu keadaannya apa? Ya, bulat. Ya. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga disebutkan anna ardahu mithla tulihi min Umman ila Ailah, bahwa lebarnya itu sama dengan panjangnya, ya, sekitar dari Oman sampai Ailah, itu satu bulan perjalanan. Ya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, ini menunjukkan betapa besarnya telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengabarkan bahwa orang yang minum dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan merasa haus lama-lama. Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang bisa meminum air dari telaga Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat ya akhi. Kemudian zamanul haud, kapan waktunya adanya telaga haud tersebut? Itu qablal ubur ila sirat, sebelum melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Ya. Li'annal maqam yaqtadi dzalik, karena ya tempatnya menunjukkan kepada hal itu, di mana manusia sangat membutuhkan minum ya pada hari kiamat tersebut untuk bisa melewati jembatan sirat.
Dan ini pendapat sebagian ahlul ilm, ya. Sebagian dan ini juga ditunjukkan oleh suatu atau lafaz hadis yang telah kita bacakan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syariba minhu lam yadma abada." Siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan pernah kehausan selama-lama. Ya, masya Allah. Kemudian, akhi, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa minum di telaganya Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat? Ini yang kita pikirkan. Kita semua ingin sekali nanti pada hari kiamat termasuk orang-orang yang bisa meneguk, ya, sejuknya air telaga Rasulullah SAW. Maka ya akhi, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa, ya akhi, ya, minum dari telaga Rasulullah SAW, yang pertama yaitu at-tamassuk bil kitabi was sunnah والثبات على ذلك حتى الممات والبعد عن البدع المحدثة في الدين وكبائر الذنوب, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan hadis dan sunnah dan terus tegak dan istiqomah sampai meninggal dunia, dan menjauhi berbagai macam kebid'ahan dalam agama dan dosa-dosa besar. Ya. Sebagaimana dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma, kitabullahi wa sunnati, walan yatafarraqa hatta yarida alayyal haud." Iya. Kata Nabi, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang kepada dua perkara ini. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku. Dan keduanya, kata Rasulullah, tidak akan berpisah sampai bertemu kembali denganku di telaga Haud. Masya Allah. Berarti kalau kita ingin minum dari telaga Rasulullah SAW, akhi, sibukkan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan pegang teguh kuat-kuat di akhi Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Iya. Dan teruslah tegar, terus istiqomah sampai kita meninggal dunia. Maka kalau kita meninggal di atas, ya, berpegang kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah, ya akhi, kita termasuk orang yang bisa minum dari telaga Rasulullah SAW nanti di padang mahsyar. Ya. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni faratukum 'alal haud. Man marra bi syarib wa man syarib lam yazma abada. Wala yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Fa aqulu innahum minni. Fa yuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Fa aqul suhqan liman ghayyara ba'di." Ya. Aku, kata Rasulullah, akan menunggu kalian nanti di telagaku. Siapa yang melewati aku, dia akan minum. Dan siapa yang minum, dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Dan akan datang nanti beberapa kaum yang aku mengenal mereka dan mereka pun mengenal aku. Tapi ternyata terhalang antara aku dan mereka. Lalu aku berkata, itu umatku. Lalu dikatakan, kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Maka Rasulullah SAW sabda, suhkan, semoga dijauhkan bagi orang yang mengubah-ubah setelahku. Ya. Dan Ibnu Abi Mulaikah berdoa, Allahumma inna na'udzubika an narji'al aqabina au nuftan an dinina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau, ya, untuk kembali mundur ke belakang ke masa jahiliyah,
atau agama kami difitnah. Ya. Berkata Ibnu Abdul Bar, kullu man ahdatha fid din fahuwa minal matrudina anil haud, kal khawarij wal rawafid wa sairi ashabil ahwa. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق المعلنون للكبائر. Kata Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, ya, semua orang-orang yang mengada-ada dalam agama ini kebid'ahan, yang mengubah-ubah agama ini, maka ia termasuk orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah, seperti kaum Khawarij, kaum Rafidhah, demikian pula seluruh ya ashabul ahwa, demikian pula orang-orang yang sangat zalim, yang berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran, demikian pula orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Kata beliau, wa kullu haula yukhafu alaihim an yakunu mimman an'unu bihadzal khabar. Semua orang-orang tadi, kata Ibnu Abdul Bar, dikhawatirkan mereka itu masuk dalam hadis tadi, yang tidak bisa minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita bisa minum di telaga Haud, di telaganya Rasulullah SAW, itu tidak membantu pemimpin-pemimpin yang zalim atas kezaliman mereka dan sabar terhadap kezaliman mereka. Iya. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari hadis Ka'ab bin Ujrah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, kepada Ka'ab bin Ujrah, a'adakallah min imarati sufaha. Semoga Allah melindungi kamu, hai Ka'ab, dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha. Ka'ab berkata, apa itu pemimpin yang bodoh, wahai Rasulullah? Qala umara yakununa ba'di la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Faman saddaqahum bikadzbihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laysu minni walisat minhum wala yaridunna alayya ala hawdi wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim wa lam yu'inhum ala zulmihim faulaika minni wa ana minhum wa sayaridu alayya hawdi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ditanya oleh Ka'ab bin Ujrah, siapa itu pemimpin-pemimpin yang bodoh, wahai Rasulullah? Yaitu, kata Rasulullah, akan ada pemimpin-pemimpin setelahku nanti yang tidak mau mengambil petunjuk, ya, sebagai petunjukku sebagai petunjuk, dan tidak mau mengambil sunnahku. Maka siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, mereka bukan dariku, dan aku pun walastu minhum, aku pun bukan darinya, dan ia tidak akan minum dari telagaku. Dan siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, tidak membantu kezaliman mereka, maka mereka itu termasuk dariku, dan aku pun termasuk darinya. Ya, dari mereka, dan mereka akan minum dari telagaku, kata Rasulullah SAW. Maka ya akhi, ya, ketika kita melihat pemimpin yang zalim, kita tidak boleh membantu kezaliman mereka. Kita pun tidak boleh ridho dengan kezaliman mereka, tidak boleh. Namun bukan berarti, akhi, ketika kita tidak setuju dengan kezaliman mereka, kita tidak boleh membantu kezaliman mereka, tidak boleh membantu kedustaan mereka, bukan berarti kita memberontak, tidak. Kenapa? Karena hadis ini membutuhkan hadis yang lain. Sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sayakunu ba'di a'immah yahtaduna bi ghairi hadi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Akan ada setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk
selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku, masa yaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, dan akan ada pemimpin-pemimpin yang hatinya ya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya itu pemimpin. Lalu sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan terhadap pemimpin itu? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, isma' wa ati', tetap dengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf. Ya, wa in dhuriba dhahruk wa ikhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu kemungkaran, sabarlah. Ini pun juga ya tidak bertabrakan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Tentang kita tidak boleh membantu pemimpin yang zalim. Kita tidak boleh membenarkan kebohongan mereka. Ya. Maka kalau ternyata kita punya pemimpin yang zalim, yang suka berbohong dan berdusta, maka kita tidak boleh membenarkan kedustaan mereka. Dan kita tidak boleh membantu ya kezaliman mereka, tidak boleh. Tapi kita pun dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memberontak, saudaraku sekalian. Karena Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Makanya, perintah ketika kita memerintahkan untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim bukan artinya kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Ya. Karena ini yang disalahpahami oleh banyak kaum takfiri di zaman sekarang. Ketika kita berusaha ya menyampaikan hadis-hadis tentang wajibnya sabar menghadapi pemimpin yang zalim, mereka langsung menganggap bahwa kita ini berarti ya berada di belakang mereka, pemimpin yang zalim itu. Berarti kita setuju akan kezalimannya. Oh, berarti kita la ilaha illallah. Ini jelas pemahaman yang salah. Karena hadis itu tidak mungkin saling bertolak belakang, akhi. Ya, dalam hadis disebutkan kita tidak boleh membantu kezaliman mereka, tidak boleh membenarkan kebohongan mereka. Dalam hadis lain Rasulullah menyuruh kita bersabar. Itu tidak bertabrakan sama sekali. Kita tetap bersabar menghadapi pemimpin yang seperti itu, tapi kita tidak boleh membantu kezaliman mereka. Kita tidak boleh menyetujui kezaliman mereka. Kita tidak boleh membenarkan kebohongan mereka, tidak boleh. Bahkan kita wajib mengingkari sesuai dengan kemampuan kita. Ya, adapun mengingkari secara terang-terangan itu bukan manhaj Ahlussunnah, karena hanya akan menimbulkan fitnah. Ya, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian perkara yang ketiga yang menyebabkan seseorang bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. As-sabru ala ma yusibul mu'min min naqsin fid dunya wastisari ghairihi biha. Sabar terhadap musibah yang menimpa dari kekurangan dunia ini. Dan ketika ada orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Ya, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satarawna ba'di atharatan syadidah, hatta talqaullah wa rasulah." Kalian akan melihat setelahku nanti atharah syadidah, orang-orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya. Dalam satu riwayat yang dalam riwayat Muslim, "Satarawna ba'di atharah." Kalian akan melihat nanti akan orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Kata Rasulullah, fasbiru, sabarlah. Sampai kapan? Hatta talqauni al-haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud. Subhanallah. Ya, ketika kita di zaman yang banyak orang pelit, lebih mementingkan dirinya. Ya.
pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, orang-orang kaya yang lebih mementingkan dirinya daripada fakir miskin. Jiwa sosial sudah hilang. Ya, maka pada waktu itu Nabi menyuruh kita sabar. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga Haud. Masya Allah, subhanallah. Kemudian saudaraku sekalian, perkara yang keempat yang menyebabkan kita insya Allah bisa minum dari haudnya Rasulullah SAW, al-muhafadzatu alal wudu, berusaha menjaga wudu. Artinya setiap kali kita berhadas, kita berwudu. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya dari hadis Hudzaifah, bahwasanya Nabi SAW ketika menyebutkan telaganya Haud, qal walladzi nafsi biyadihi inni la'adhudu anhu kama yadhudu rajul al-ibil gharibah an haudhihi. Qalu ya Rasulullah aw ta'rifuna? Qala na'am. Tariduna alayya al-haud ghurran muhajjalina min atharil wudu laysat li ahadin ghairikum. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, aku akan terus menghalau kalian supaya minum ke telagaku. Sebagaimana seseorang menghalau unta-untanya supaya minum, pada suatu sebuah telaga. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, maaf saya salah terjemah. Demi zat yang diriku berada di tangannya, aku akan menghalau orang-orang untuk minum ke telagaku, kata Rasulullah. Sebagaimana seorang laki-laki menghalau onta-onta yang bukan miliknya untuk minum di telaganya. Artinya Rasulullah akan menghalau orang-orang yang bukan dari umatnya itu, diusir oleh Rasulullah SAW untuk supaya tidak minum dari telaganya. Maka para sahabat Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, apakah engkau waktu itu mengenal kami? Kata Rasulullah, kenal. Kalian nanti akan mendatangi telagaku dalam keadaan ubun-ubun kalian. Demikian pula kaki dan tangan kalian bercahaya dari bekas air wudhu. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh kalian saja. Masya Allah, saudaraku. Berarti orang yang suka menjaga sholatnya, menjaga wudhunya, akan dikenali oleh Rasulullah SAW nanti. Maka kita berusaha sekuat tenaga, akhi, untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Untuk senantiasa kita berusaha berpegang kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Lalu kita istiqomah terus sekuat tenaga kita sampai kita meninggal dunia. Agar kita berharap dengan cara seperti itu, ya akhi, kita pun kemudian bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Baik saudaraku, sekarang kita masuk ke poin yang ke-20. Kata Imam Al-Barbahari, wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al-khati'ina fi yaumal qiyamah wa 'ala as-sirati wa yukhrijuhum min jawfi jahannam wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah wa kadzalika as-siddiqin wasyuhada was-salihin wallahi ba'da dzalika tafaddulun katsir fi man yasha' wal khuruju minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahma. Beriman akan adanya syafaat Rasulullah SAW untuk orang-orang yang berbuat dosa pada hari kiamat. Demikian pula syafaat Rasulullah ketika umatnya melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka.
dan beliau pun mengeluarkan mereka dari neraka jahanam. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali ia memiliki hak memberi syafaat. Demikian pula para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Dan Allah memiliki karunia yang banyak setelah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan akan keluar dari api neraka ya kaum mukminin yang masuk ke neraka itu setelah mereka terbakar dan menjadi arang. Saudaraku seiman, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah adanya syafa'ah. Apa itu syafa'ah? Syafa'at artinya rekomendasi. Dan syafa'at, akhi, ya, ada dua macam. Ada syafaat yang bersifat umum, di mana syafaat ini ya untuk Rasulullah dan untuk selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada syafaat yang hanya diberikan khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja. Adapun yang pertama, yaitu syafaat yang sifatnya di umum, bukan hanya milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun juga diberikan kepada para nabi yang lainnya, bahkan juga orang-orang yang saleh dari ya akhi. Rasulullah SAW mengabarkan ketika kaum mukmin telah berhasil melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka kaum mukminin datang kepada Allah Jalla wa'ala dan mereka berkata, Ya Rab, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana. Ya Rab, itu teman-teman kami, saudara-saudara kami, ya Rab, yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Ya Rab, keluarkan mereka dari neraka. Ya. Maka mereka terus minta kepada Allah supaya teman-teman mereka yang mereka kenal itu, yang dahulu sholat bersama mereka, berpuasa bersama mereka, supaya dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah berfirman kepada kaum mukminin, idhabu ilan nar, silahkan kalian pergi ke neraka. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah. Keluarkan ia dari api neraka. Subhanallah, saudaraku seiman. Azan ya Allah wa yakum. Ya. Maka dari itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, aksiru min asdiqa salihin. Perbanyaklah teman-teman yang saleh itu, akhi. Karena mudah-mudahan ya dengan kita punya teman-teman yang saleh, barangkali Allah berikan syafaat kepada syafaat kepada mereka, sehingga mereka pun membantu kita untuk mengeluarkan dari api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Iya. Adapun syafaat Rasulullah yang khusus diberikan kepada Rasulullah SAW itu ada 3 macam. Yang pertama, kata para ulama, yaitu syafaat ya Rasulullah SAW untuk Abu Talib agar diringankan siksanya. Dan ia pun diberikan siksa yang ringan. Itu diberikan sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih, saudaraku sekalian. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Syafaat yang kedua yaitu disebut dengan syafaat al-uzma, di mana ketika kaum mukminin datang kepada Nabi Adam, ya, mereka berkata, wahai Adam, isfa' lana inda rabbik, syafaati kami di sisi Rabbmu, wahai Adam. Ya, isfa' lana ila rabbik. Tapi Nabi Adam menolak dan berkata, jiwaku, dahulu aku pernah berbuat dosa ini dan itu. Pergilah kalian kepada Nuh, ia adalah Rasul yang pertama.
Pergilah mereka kepada Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh pun juga jawabannya sama, akhi. Nabi Nuh berkata, pergilah kalian kepada Ibrahim, karena ia kekasih Allah. Pergilah kaum mukminin kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun jawabannya sama. Nabi Ibrahim berkata, pergilah kalian kepada Musa. Ia kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara. Pergilah kaum mukminin kepada Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa pun juga tidak bisa. Nabi Musa berkata, pergilah kalian kepada Isa, karena ia adalah kalimat Allah. Ternyata Nabi Isa pun tidak bisa. Nabi Isa berkata, pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ia hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Datanglah kaum mukminin berbondong-bondong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, ana laha, akulah pemilik syafaat itu. Artinya syafaat itu untukku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW pergilah ke bawah arash. Sujudlah Rasulullah SAW dan terus sujud. Dan Rasulullah diberikan ilham oleh Allah pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan oleh Allah di dunia. Sampai akhirnya Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, washfa' tushaffa', ya wakul yusma'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Silahkan kamu meminta, kamu akan diberi. Silahkan kamu berkata, kamu akan didengar. Silahkan kamu meminta, kamu akan diberi. Silahkan kamu memberi syafaat, kamu telah diizinkan. Lalu Rasulullah meminta supaya umatnya yang masuk neraka, akhi, yang ada di hatinya sebesar biji jagung dari keimanan, supaya dikeluarkan dari api neraka. Maka dikeluarkanlah mereka dari api neraka. Lalu Rasulullah kembali sujud lagi. Ya, sampai Allah akhirnya menyuruh bangkit lagi. Dan diizinkan memberi syafaat, maka Rasulullah minta kepada Allah supaya dikeluarkan dari api neraka. Ya, umat yang masuk neraka, yang di hatinya ada sebesar sebiji gandum dari kebaikan, dari keimanan, dikeluarkanlah dari api neraka. Iya. Kemudian Rasulullah sujud lagi, minta lagi kepada Allah. Rasulullah minta agar dikeluarkan dari api neraka dari umatnya, kaum muslimin yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari keimanan. Maka dikeluarkanlah dari api neraka orang-orang yang ada di hatinya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Lalu Rasulullah SAW sujud lagi, minta lagi kepada Allah supaya semua orang yang mati di atas la ilaha illallah agar dikeluarkan dari api neraka. Maka Allah pun mengatakan, itu sudah kepastian atasku, bahwa pasti aku akan mengeluarkan setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang wafat di atas tauhid. Iya. Maka dikeluarkanlah dari api neraka orang-orang yang wafat di atas la ilaha illallah. Ya, dan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan dalam surga. Dan mereka menjadi penduduk surga, ya akhul Islam, azan ya Allah wa ya. Subhanallah, ya akhi. Kita berharap bisa mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, ya akhi? Tentu yang pertama adalah dengan cara mentauhidkan Allah. Karena syarat utama untuk mendapatkan syafaat Rasulullah adalah tauhid dan tidak berbuat syirik. Makanya Rasulullah SAW, ya, ketika menyebutkan tentang syafaatnya, beliau mengatakan apa? Wahia, ya, liman la yusyriku billahi syai'a. Syafaatku itu hanya untuk orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun.
Berarti akhi, orang yang berbuat syirik dan mati di atas syirik tidak mungkin dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita berusaha sekuat tenaga, akhi, supaya kita wafat di atas la ilaha illallah dalam keadaan kita tidak mempersekutukan Allah, tidak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya, saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, akhi, untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, di antaranya yaitu dengan cara mengikuti sunnah Rasul SAW dan tidak berbuat bid'ah. Ya. Karena sesungguhnya hakikat pengikut Rasulullah SAW adalah yang senantiasa menapaki jejak kaki Rasulullah SAW. Yang ketiga, akhi, ya, mengamalkan sebagian amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa siapa yang mengamalkan itu dia mendapatkan syafaatku. Di antaranya yang pertama, menjawab azan. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang mendengar muadzin azan, hendaklah ia menjawab seperti yang diucapkan muadzin. Lalu berselawatlah kepadaku. Kemudian ucapkan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang mengucapkan itu, halal untuknya syafaatku nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Yang kedua, di antaranya juga, akhi, meninggal di kota Madinah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita kalau bisa meninggal di kota Madinah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat untuknya. Tapi ingat, ini bagi mereka yang wafat di atas la ilaha illallah. Ya, nah ini demikian kajian kita pada sore hari ini. Kita cukupkan sampai dari sini kajiannya. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.